mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur dasar yang merupakan praktikum dari fisika umum. Jadi, yuk simak video berikut ini. Oke, aku di sini mau ngejelasin tentang alat ukur dasar. Nah, yang akan aku jelasin itu ada mikrometer sekrup, jangka sorong, neraca 4 lengan, neraca digital, stopwatch analog, multimeter digital, dan mistar. Nah, yang pertama, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini adalah sebuah alat ukur yang besar panjangnya cukup presisi, memiliki fungsi untuk mengukur diameter benda melingkar yang kecil seperti kawat dan kabel, mengukur ketebalan benda yang tipis, mengukur kedalaman benda yang kecil. Kemudian, kita juga dapat mengukur diameter luar suatu benda dan dapat mengukur kedalaman benda yang kecil. Ada apa saja sih bagian-bagian pada mikrometer sekrup ini? Bagian-bagian mikrometer sekrup ini ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala Nannius, pemutar, ratchet, pengunci, dan fret. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Nah, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka ya. Lalu, lakukan pengecekan sewaktu poros tetap dan poros geser bertemu skala. Kemudian, buka rahangnya dengan cara menggerakkan bagian pemutarnya ke arah kiri sampai benda yang akan diukur terjepit. Lalu, putarlah pengunci supaya pemutar tidak bisa bergerak hingga mengeluarkan suara klik. Apabila langkah tersebut benar dilakukan, maka ukuran suatu benda dapat diketahui. Hal berikutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur linear serupa dengan mistar ukur. Tujuan dari penggunaan jangka sorong ini dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang pada suatu benda. Bagian-bagian pada jangka sorong ini yaitu terdapat rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci, skala utama, skala Nannius, tangkai ukur kedalaman, rahang sorong bawah, benda yang diukur, dan rahang tetap bawah. Yang pertama, cara mengukur diameter luar suatu benda. Yang pertama, membuka rahang jangka dengan cara mengandalkan sekrup kunci, menggeser rahang jangka ke kanan. Lalu, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Selanjutnya, menggeser rahang geser ke kiri untuk menjepit benda sekaligus menguncinya. Terakhir, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya yang kedua itu cara mengukur diameter dalam suatu benda. Caranya, pertama, memutar pengunci ke kiri atau mengendorkannya. Menggeser rahang geser sedikit ke kanan. Meletakkan benda yang akan diukur sehingga kedua rahang atas masuk ke dalam benda sekaligus menguncinya. Terakhir, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Yang ketiga, itu cara mengukur kedalaman benda. Caranya itu, letakkan benda yang akan diukur dalam posisi tegap, memutar jangka, kemudian letakkan ujung jangka ke dalam benda. Selanjutnya menggeser rahang geser ke bawah, sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar benda. Lalu mengunci sekrup pengunci. Jadi, selanjutnya kita membaca dan mencatat hasil pengukurannya. Neraca 4 lengan merupakan salah satu alat ukur besaran fisika yaitu massa. Digunakan untuk menimbang massa suatu benda dan praktik laboratorium. Bagian neraca 4 lengan itu yaitu ada tempat beban, tombol kalibrasi, pemberat, garis kesetimbangan, dan lengan neraca. Tempat beban merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur.
Selanjutnya, pemberat atau anting merupakan sebuah logam yang menggantung pada lengan berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Kemudian, lengan neraca merupakan part logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Jumlah lengan pada neraca bisa 2, 3, atau 4 bergantung jenisnya. Masing-masing lengan menunjukkan skala dengan satuan yang berbeda. Selanjutnya, garis kesetimbangan atau titik nol digunakan untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses penimbangan atau pengukuran massa benda. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu neraca 4 lengan ini. Kemudian, setelah bersih, kita lakukan pengenalan pada neraca 4 lengan sampai keadaannya setimbang. Lalu, baru kita masukkan zat yang akan kita timbang. Kemudian, lakukan penimbangan. Selanjutnya, ketika zat tersebut sudah kita timbang, kemudian kita baca nilai yang tertera pada neraca dan kita hitung hasilnya. Setelah itu, neraca yang telah digunakan kita kembalikan pada posisi semula. Nah, neraca digital ini yaitu jenis neraca yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya, neraca ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Tujuan dari penggunaan neraca digital ini yaitu untuk menimbang bahan yang akan digunakan pada saat praktikum. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, bisa sampai batas 0,0001 gram. Bagian-bagian neraca digital ini ada display, front room, support display, alat pengatur kedataran, water pass, penyangga yang meliputi piring timbangan, anak timbang, water pass, tombol pengatur, tombol mode, dan tombol on off. Caranya yaitu lakukan pengenalan pada neraca digital. Selanjutnya, letakkan zat yang akan kita timbang pada neraca digital. Kemudian, hasilnya kita baca nilai yang tertera pada monitor neraca tersebut. Selanjutnya, setelah selesai digunakan, kembalikan ke posisi semula. Stopwatch analog adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Stopwatch analog umumnya berbentuk bulat, terbuat dari aluminium atau bahan logam. Stopwatch analog menunjukkan waktu dengan jarum penunjuk, dilengkapi dengan tombol kalibrasi start. Tujuan dari penggunaan stopwatch analog yaitu untuk menghitung waktu, mengukur lamanya waktu, dan membantu berbagai penelitian atau pengamatan yang dibutuhkan data waktu. Untuk cara penggunaan stopwatch analog yang pertama, menyiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur. Kedua, memastikan stopwatch dalam keadaan nol atau terkalibrasi. Ketiga, menekan tombol start untuk memulai pengukuran waktu. Satu putaran penuh pada jarum besar pada lingkaran detik sama dengan 60 detik. Jadi, satu kali putaran penuh jarum besar sama dengan 1 menit. Apabila jarum besar sudah berputar satu kali putaran penuh, menekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Selanjutnya membaca hasil pengukuran. Lalu untuk mengulangi pengukuran maka menekan tombol start atau stop satu kali dan jarum akan kembali pada. Pertama, terdapat tombol start atau stop, yaitu untuk menjalankan dan menghentikan stopwatch. Kedua, terdapat tombol reset untuk mereset tombol stopwatch ke 0. Selanjutnya ada jarum besar yang berfungsi sebagai jarum penunjuk dalam satuan detik. Kemudian ada jarum kecil berfungsi sebagai jarum penunjuk satuan menit. Lalu lingkaran detik berfungsi lingkaran yang berisi angka-angka mulai dari angka 1 sampai 60 dalam satuan detik.
Terakhir, terdapat lingkaran menit yang merupakan lingkaran yang berisi angka-angka mulai dari 5 sampai 30 dalam satuan menit. Multimeter digital memperagakan hasil pengukuran berupa angka diskrit. Ini lebih baik daripada penunjukan simpangan jarum pada skala sebagaimana ditunjukkan pada instrumen analog. Dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tekanan. Untuk multimeter digital, pembacaan hasil berupa digit angka. Tujuan dari penggunaan multimeter digital ini yaitu untuk mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengecek transistor, mengecek kapasitor elektrolit, mengecek induktor, mengukur suhu, dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari multimeter digital ini meliputi knob selektor, nilai hasil pengukuran, kabel probe negatif, kabel probe positif, pengukur tegangan, pengukur hambatan, dan pengukur arus. Cara penggunaan dari multimeter digital ini yang pertama, putar satuan pemilih pada posisi yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Kedua, hubungkan probenya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Ketiga, catat angka yang tertera pada multimeter digital. Alat ukur selanjutnya yaitu mistar. Mistar adalah alat ukur yang paling sederhana. Tujuan pengukuran dengan mistar ini untuk dapat membuat garis. Alat ukur ini juga dapat mengukur jarak antara dua titik atau dua garis. Untuk mengukur benda dalam satuan sentimeter dan ada juga untuk mengukur benda dalam satuan inci. Tambahkan mistar pada benda yang akan diukur panjangnya, lalu titik nol pada penggaris harus tepat dengan ujung benda yang akan diukur. Nilai ukur benda ditunjukkan oleh garis pada skala penggaris, kemudian nilai hasil pengukuran mistar menunjukkan skala penggaris pada ujung benda.